Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang CPNS, kembali berjumpa dengan saya Nukman Hidayat di NH Channel. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam keadaan bahagia. Oke, untuk kesempatan kali ini saya masih akan membahas mengenai soal-soal TU CPNS kaitannya dengan silogisme atau penarikan kesimpulan. Di video kali ini saya akan mengangkat 10 soal silogisme di mana di dalamnya terdapat berbagai tipe-tipe soal silogisme. Oleh karena itu, teman-teman semua jangan skip, barangkali ada tipe soal yang terlewat. Oke, langsung saja kita bahas soalnya satu persatu. Soal yang pertama, semua anak berumur kurang dari 5 tahun adalah siswa PAUD. Andi berumur 3 tahun. Kesimpulan yang tepat adalah, baik, di sini ada dua pernyataan. Pernyataan yang pertama adalah semua anak berumur kurang dari 5 tahun adalah siswa PAUD. Itu adalah pernyataan umum. Pernyataan yang kedua adalah Andi berumur 3 tahun. Ini pernyataan yang khusus. Caranya seperti apa? Lihat unsur yang sama antara pernyataan 1 dengan pernyataan 2, yaitu kaitannya dengan umur. Umur Andi 3 tahun itu termasuk ke dalam umur yang kurang dari 5 tahun. Jadi unsur yang sama boleh kita coret sehingga tersisalah Andi adalah siswa PAUD. Kesimpulannya adalah itu. Berarti kesimpulannya adalah Andi adalah siswa PAUD. Jawabannya yang C. Paham ya teman-teman? Ini cukup mudah untuk soal yang pertama. Soal yang kedua, ilmuwan seharusnya melaksanakan penelitian. Sebagian besar penelitian menggunakan fasilitas laboratorium. Kesimpulan yang tepat adalah, oke, kita fokus ke pernyataan pertama dulu. Ada kata-kata seharusnya, itu sama saja dengan semua. Berarti bisa kita tulis untuk pernyataan yang pertama adalah semua ilmuwan melaksanakan penelitian. Kemudian kita bandingkan antara pernyataan pertama dengan pernyataan kedua. Di situ sama-sama ada unsur penelitian. Berarti frase penelitiannya boleh kita coret karena sudah sama. Oke, terus kemudian teman-teman fokus di sini ada semua dengan sebagian besar. Berarti ini bisa kita coret, penggantinya adalah sebagian. Ingat ya teman-teman, kalau satu pernyataannya adalah semua, satu pernyataan lagi adalah sebagian, berarti nanti jawabannya adalah sebagian. Nah, nanti frasenya seperti apa? Tinggal kita tulis yang belum dicoret. Pernyataan pertama berarti kan di situ ada ilmuwan. Pernyataan kedua menggunakan fasilitas laboratorium. Kita rangkai. Jadinya sebagian ilmuwan menggunakan fasilitas laboratorium. Jawabannya yang D. Oke, lanjut ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga adalah tidak ada murid yang suka pelajaran matematika yang tidak suka menggambar. Beberapa murid yang suka menggambar suka bernyanyi. Kesimpulan yang tepat adalah, oke, teman-teman lihat pernyataan yang pertama dulu. Di situ ada kata-kata tidak ada yang tidak. Depan ada kata-kata tidak ada, yang belakang ada kata-kata yang tidak. Itu sama saja, sama artinya dengan kalimat positif. Tidaknya sama saja kita hilangkan, tidak masalah. Contohnya adalah tidak ada manusia yang tidak bernafas. Berarti artinya semua manusia bernafas. Jadi ketika ada dua kata-kata tidak, sama saja kita hilangkan, tidak apa-apa. Nanti tinggal sesuaikan dengan kalimatnya. Jadinya berubah menjadi semua murid yang suka pelajaran matematika suka menggambar. Oke, terus lihat antara pernyataan pertama ini dengan pernyataan kedua. Sama-sama ada unsur suka menggambar. Berarti frase suka menggambarnya kita coret. Lihat lagi ada kata semua di pernyataan pertama, ada kata beberapa di pernyataan kedua. Berarti jawabannya adalah beberapa. Beberapa sama saja sebagian atau ada. Berarti jawabannya nanti beberapa. Lanjutannya apa?
tinggal teman-teman tulis saja yang belum dicoret. Berarti yang belum dicoret adalah murid yang suka pelajaran matematika. Yang bawah suka bernyanyi. Berarti beberapa murid yang suka pelajaran matematika suka bernyanyi. Jawabannya yang E. Paham ya teman-teman? Oke, kita lanjut ke soal yang keempat. Setiap warga negara mempunyai jaminan kesehatan. Tidak ada jaminan kesehatan yang tidak membayar premi. Kesimpulan yang tepat adalah fokus lagi ke pernyataan yang pertama. Setiap itu sama saja semua. Berarti boleh kita tulis yang pernyataan pertama adalah semua warga negara mempunyai jaminan kesehatan. Lihat pernyataan yang kedua sekarang. Ada kata-kata tidak ada yang tidak. Sama dengan yang tadi, kalau ada kata-kata tidaknya 2 kali, boleh kita hilangkan. Sama saja dengan artinya positif. Sehingga bisa kita tulis semua jaminan kesehatan membayar premi bulanan. Oke, terus kemudian kita lihat di situ ada unsur yang sama antara pernyataan pertama dengan pernyataan kedua, yaitu jaminan kesehatan. Jadi frase jaminan kesehatan boleh kita coret. Sehingga jawabannya adalah tinggal yang tidak dicoret kita susun. Semua warga negara membayar premi bulanan. Oke, jawabannya yang D. Jelas ya teman-teman? Oke, lanjut ke soal yang kelima. Sebagian rumah sakit adalah rumah sakit mata. Semua rumah sakit memiliki unit gawat darurat. Kesimpulan yang tepat adalah, pernyataan yang pertama boleh saya artikan dengan rumah sakit mata adalah rumah sakit. Betul ya? Karena rumah sakit mata sebagian dari rumah sakit. Terus kemudian lihat di sini, semua itu di kondisi ini bisa kita artikan dengan pasti. Ingat ya, pasti bisa kita artikan dengan semua juga bisa kita artikan dengan pasti di soal ini. Berarti pernyataan kedua boleh kita tulis pasti rumah sakit memiliki unit gawat darurat. Lihat pernyataan pertama dan kedua ada yang sama, yaitu rumah sakit. Kita coret frase rumah sakit. Jadinya yang tersisa adalah rumah sakit mata pasti memiliki unit gawat darurat. Jawabannya apa? Yang B. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 6. Semua siswa SMA memakai sepatu hitam, sementara siswa SMA memakai kaos kaki putih. Kesimpulan yang tepat adalah, kita fokus di pernyataan yang kedua teman-teman. Sementara itu artinya sama saja dengan sebagian, boleh ada, boleh beberapa. Jadi tinggal disesuaikan dengan opsionalnya saja. Karena di opsionalnya di sini sebagian, adanya ya berarti sebagian ataupun ada, boleh. Nah, berarti pernyataan kedua ini boleh kita tulis dengan sebagian siswa SMA memakai kaos kaki putih. Berarti kalau sebagian memakai kaos kaki putih, sebagian juga ada kaos kaki yang tidak putih. Jadi ada 2 kemungkinan di sini, teman-teman. Bisa sebagian siswa memakai kaos kaki putih, bisa juga sebagian siswa SMA memakai kaos kaki tidak putih. Nah, dari pernyataan pertama dan kedua, lihat di situ ada kata-kata semua yang di pernyataan pertama, yang kedua adalah sebagian, ada atau beberapa. Berarti boleh kita coret karena ada 2 unsur ini ya, ada semua, ada sebagian. Berarti jawabannya apa? Sebagian atau ada atau beberapa, boleh. Nah, nanti frase ini yang pernyataan pertama dan kedua ini kita gabung teman-teman. Jadinya siswa SMA memakai sepatu hitam dan kaos kaki putih. Jadi frasenya sebagian siswa SMA memakai sepatu hitam dan kaos kaki putih. Atau bisa juga sebagian siswa SMA memakai sepatu hitam dan kaos kaki tidak putih. Tinggal sesuaikan dengan opsionalnya, mana yang sesuai dengan jawaban itu. Jawaban yang
sesuai dengan tadi adalah yang B, yaitu sebagian siswa SMA memakai sepatu hitam dan kaos kaki tidak putih. Paham ya teman-teman? Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Jika Budi lulus ujian, maka ayah membelikan hadiah. Jika ayah membelikan hadiah, maka ibu membuatkan kue. Kesimpulan yang tepat adalah, oke, ini mudah teman-teman. Kalau ada kata-kata jika maka berarti nanti boleh dicoret. Yang pernyataan pertama dengan kedua itu yang dicoret adalah sebelah kanan maka dengan sebelah kiri maka. Di pernyataan yang berbeda. Jadi yang sama, ada unsur yang sama adalah ayah membelikan hadiah, berarti dicoret saja. Maka ayah membelikan hadiah di pernyataan pertama kita coret. Yang pernyataan kedua adalah jika ayah membelikan hadiah. Jadinya yang tersisa jawabannya adalah jika Budi lulus ujian, maka ibu membuatkan kue. Jawabannya yang apa teman-teman? Tinggal dipilih yang D. Oke, sama dengan yang tadi pembahasan. Oke, jadi jawabannya apa teman-teman? Yang D. Oke, soal yang ke-8. Jika masuk rumah, maka harus mencuci tangan. Jika mencuci tangan, maka harus mencuci kaki. Kesimpulan yang tepat adalah, lihat di pernyataan pertama dan kedua teman-teman. Berarti yang sama boleh kita coret. Yang sama sebelah kanan maka di pernyataan yang satu, sebelah kiri maka, sebelah kirinya maka di pernyataan yang kedua kita coret. Sehingga jawabannya kan jika masuk rumah harus mencuci kaki. Berhubung di pilihan gandanya tidak ada kata-kata jika maka jikanya boleh kita ganti dengan semua. Itu sama dengan semua, bukan sebagian. Ingat ya, jika itu bisa kita ganti dengan semua. Jawabannya berarti di sini semua yang masuk rumah harus mencuci kaki. Jawabannya yang D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal ke-9. Doni tidak kehabisan uang atau dia jalan kaki ke sekolah. Jika Doni jalan kaki ke sekolah, maka dia berangkat lebih awal. Kesimpulan yang tepat adalah, oke teman-teman, ini bukan jika maka lagi ya. Berarti caranya gini teman-teman. Lihat di pernyataan pertama, itu kan bukan jika maka. Lihat ada kata-kata tidak dan atau. Di situ ada kata-kata tidak atau. Nah, berarti kita perlu merubah ke dalam jika maka. Rumusnya, kalau ada pernyataan tidak P atau Q, berarti ada unsur tidak atau, maka nanti bisa kita rubah menjadi jika P maka Q. Tidaknya kita hilangkan, ataunya kita ganti maka. Berarti pernyataan pertama bisa kita ganti dengan jika Doni kehabisan uang, tidaknya kita hilangkan. Jadi jika Doni kehabisan uang, maka dia jalan kaki ke sekolah. Lihat di situ tidaknya sudah hilang, ataunya kita ganti maka. Itu kuncinya teman-teman. Nah teman-teman tinggal lihat antara pernyataan pertama ini dengan pernyataan kedua. Ada unsur yang sama. Unsur tersebut apa? Doni jalan kaki ke sekolah. Berarti kita coret antara pernyataan pertama dengan kedua terkait unsur yang sama. Sehingga jawabannya adalah jika Doni kehabisan uang, maka dia berangkat lebih awal. Kalau ini tidak ada, ini bisa kita rubah lagi sama dengan Doni tidak kehabisan uang atau dia berangkat lebih awal. Jadi ketika ada kata-kata jika maka bisa kita rubah ke kebalikannya lagi. Lihat di sini, jika Doni kehabisan uang, berarti bisa kita rubah jikanya hilang tapi ditambah dengan tidak. Jadinya Doni tidak kehabisan uang. Maka kita ganti dengan atau. Jadinya Doni tidak kehabisan uang atau dia berangkat lebih awal. Tinggal sesuaikan dengan jawabannya. Jadi jawabannya yang C. Disesuaikan dengan opsionalnya teman-teman. Oke, lanjut ke soal yang terakhir, soal yang ke-10.
Ini ada 3 pernyataan. Diberikan pernyataan-pernyataan sebagai berikut. Yang pertama, jika harga BBM naik, maka harga sembako naik. Yang kedua, harga sembako tidak naik atau daya beli masyarakat turun. Yang ketiga, daya beli masyarakat tidak turun atau omset pedagang turun. Kesimpulan yang tepat adalah ini sama dengan rumus yang tadi. Lihat teman-teman, di pernyataan kedua dan pernyataan ketiga ada kata-kata tidak atau. Berarti ingat rumus yang tadi. Rumus yang tadi apa? Kalau ada kata-kata tidak P atau Q, itu sama saja dengan jika P maka Q. Kita rubah pernyataan kedua dan ketiga menjadi bentuk jika maka, teman-teman. Jadinya yang kedua dulu, jika harga sembako naik, ingat tidaknya kita hilangkan, ataunya kita ganti maka. Jika harga sembako naik, maka daya beli masyarakat turun. Oke, pernyataan yang ketiga sama. Tidaknya kita hilangkan, ataunya kita ganti maka. Jadinya, jika daya beli masyarakat turun, maka omset pedagang turun. Lihat ketiga pernyataan. Ingat, ketika ada pernyataan unsur yang sama di kanannya maka dengan kirinya maka dengan pernyataan yang berbeda, kita coret. Lihat yang 1 dan 2 dulu pernyataannya. Berarti yang sama kan sembako naik. Harga sembakonya naiknya kita coret. Kemudian kita lihat pernyataan kedua dan ketiga. Yang sama adalah daya beli masyarakat turun. Berarti kita coret. Jadinya sudah kelihatan jawabannya adalah jika harga BBM naik, maka omset pedagang turun. Ini sama saja dengan, ingat, jika makanya kita hilangkan. Berarti yang jika itu kita ganti tidak. Harga BBM tidak naik, makanya kita ganti atau. Jadinya atau omset pedagang turun. Ingat, sama saja dengan harga BBM tidak naik atau omset pedagang turun. Jadi jawabannya yang E. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang tadi dijelaskan bisa dipahami dengan baik oleh teman-teman semua dan bisa bermanfaat untuk kedepannya. Terus dukung NH Channel ini dengan cara subscribe dan juga tolong share ke teman-teman kalian atau ke saudara kalian ataupun ke keluarga kalian. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.